Misteri ilmu Batara Karang, kebal senjata dan panjang umur. Pada awal tahun 1800-an, di kawasan Parahyangan, berdiri sebuah desa kecil yang damai bernama Desa Karangjati. Desa ini terletak di kaki sebuah gunung yang menjulang tinggi, dikelilingi oleh hutan lebat yang memberikan kehidupan dan keindahan bagi para penduduknya. Udara di desa ini sejuk dan segar, dengan angin gunung yang membelai lembut pepohonan dan ladang-ladang hijau. Para penduduk hidup dalam kesederhanaan dan kedamaian, bekerja bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di pagi hari, suasana desa selalu diisi dengan kicauan burung-burung yang bersarang di hutan sekitarnya. Anak-anak berlari-lari di antara rumah-rumah panggung yang terbuat dari kayu, bermain dengan riang tanpa rasa khawatir. Para wanita biasanya sibuk menenun kain atau memasak di dapur, sementara para pria pergi ke sawah atau berburu di hutan. Di sore hari, mereka berkumpul di balai desa, berbincang-bincang sambil menikmati sinar matahari yang memudar di balik puncak gunung. Desa Karangjati dikenal karena masyarakatnya yang hidup rukun dan saling tolong-menolong. Mereka memelihara tradisi leluhur dengan mengadakan upacara-upacara adat yang penuh dengan doa dan syukur kepada dewa-dewa dan leluhur. Setiap bulan purnama, mereka berkumpul di pura desa untuk sembahyang bersama, memohon berkat dan perlindungan. Tidak pernah ada pertikaian besar di antara mereka, segala masalah diselesaikan dengan musyawarah dan saling pengertian. Namun, ketenangan ini mulai terganggu ketika datang seorang pemuda ke desa itu. Suatu hari, di awal musim penghujan, seorang lelaki misterius tiba di Desa Karangjati. Ia datang saat senja, saat desa mulai sunyi setelah para petani kembali dari sawah dan keluarga-keluarga bersiap untuk makan malam. Sosok ini tinggi dan berwajah serius, dengan rambut panjang yang terurai liar. Matanya memancarkan tatapan tajam yang seolah menyimpan rahasia kelam. Penduduk desa, yang jarang melihat orang asing, terpesona sekaligus merasa waspada dengan kehadirannya. Lelaki ini dikenal dengan nama Jaka Gondong. Konon, ia berasal dari daerah yang jauh, tempat ia mempelajari ilmu hitam yang dikenal sebagai ilmu Batara Karang. Ilmu ini memberinya kekuatan luar biasa, kebal terhadap senjata apapun, umur panjang yang mendekati keabadian, dan kemampuan mengendalikan makhluk gaib. Orang-orang yang mendengar kabar tentang dirinya mengatakan bahwa ia bisa memanggil makhluk halus untuk melayani kepentingannya, termasuk tuyul-tuyul untuk mengambil harta benda. Tidak lama setelah kedatangannya, Jaka Gondong menunjukkan tanda-tanda kekuatannya. Para penduduk desa yang penasaran melihatnya berjalan di atas bara api tanpa terluka, memegang besi panas tanpa merasa kesakitan, dan menghentikan perkelahian hanya dengan kata-katanya. Bahkan, ada yang menyaksikannya menghilang seketika di tengah kerumunan, hanya untuk muncul kembali di tempat yang jauh. Hal ini membuat penduduk desa mulai merasa takut sekaligus terpesona. Namun, pertanyaannya adalah, mengapa Jaka Gondong memilih Desa Karangjati? Alasannya terungkap dalam percakapan dengan beberapa orang tua desa yang masih memegang pengetahuan leluhur. Ternyata, desa ini bukanlah desa biasa. Karangjati dibangun di atas tanah yang diyakini memiliki energi spiritual yang kuat. Di bawah permukaan tanah desa, tersimpan kekuatan alam yang besar, sisa-sisa dari ritual-ritual kuno yang dilakukan oleh para leluhur. Energi ini, menurut kepercayaan lokal, dapat memperkuat ilmu Batara Karang yang dikuasai oleh Jaka Gondong. Jaka Gondong menyadari bahwa jika ia bisa menguasai dan mengendalikan energi tersebut, kekuatannya akan meningkat berkali-kali lipat. Desa ini menjadi tempat yang ideal baginya untuk menetap dan memperdalam ilmunya. Selain itu, lokasinya yang terpencil dan masyarakat yang belum banyak tersentuh oleh pengaruh luar membuat desa ini menjadi tempat yang aman dari pengawasan pihak berwenang. Dengan demikian, Jaka Gondong mulai menetap di Desa Karangjati. Ia membangun sebuah rumah di pinggir desa, dekat dengan hutan, tempat ia bisa bermeditasi dan memperkuat kekuatannya. Cerita tentang kebalnya Jaka Gondong mulai tersebar ketika ada seorang pria dari desa tetangga yang mencoba menyerangnya dengan pisau karena perselisihan kecil. Pisau itu, yang seharusnya bisa menembus daging, justru patah saat menyentuh kulitnya. Jaka Gondong hanya tertawa, menunjukkan bahwa dirinya tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Selain kebal senjata, Jaka Gondong juga memiliki umur panjang. Ia tampaknya tidak menua, meskipun sudah bertahun-tahun berlalu sejak kedatangannya ke Desa Karangjati. Penduduk desa yang lebih tua mulai mengenang cerita tentang seorang pria dengan ciri-ciri yang sama yang muncul di desa lain puluhan tahun lalu, dan mereka mulai menyadari bahwa Jaka Gondong mungkin tidak pernah menua.
Hal ini menambah aura mistis dan ketakutan yang menyelubungi dirinya. Asal mula Jaka Gondong menguasai ilmu Batara Karang dimulai dari masa mudanya yang penuh misteri. Sejak kecil, Jaka Gondong menunjukkan ketertarikan pada hal-hal mistis dan gaib. Ia sering menghilang ke hutan untuk waktu yang lama, menghindari keramaian dan lebih suka menyendiri. Pada suatu hari, saat ia berumur belasan tahun, ia bertemu dengan seorang pertapa tua yang dikenal sebagai Resi Bumi yang tinggal di sebuah gua di puncak gunung. Resi Bumi adalah seorang ahli spiritual yang menguasai banyak ilmu gaib, termasuk ilmu Batara Karang, yang dianggap sebagai salah satu ilmu paling sakti dan berbahaya. Tertarik dengan potensi Jaka Gondong, Resi Bumi mengambilnya sebagai murid. Selama bertahun-tahun, Jaka Gondong mempelajari berbagai ilmu hitam dan teknik supranatural dari gurunya. Resi Bumi mengajarkannya cara mengendalikan energi gaib, memanggil makhluk halus, serta menggunakan berbagai mantra untuk perlindungan dan serangan. Latihan keras dan meditasi mendalam menjadi bagian dari keseharian Jaka Gondong, dan seiring waktu, ia berhasil menguasai ilmu Batara Karang, termasuk kekuatan kebal senjata dan umur panjang. Namun, untuk menyempurnakan ilmunya, Resi Bumi mengajarkan bahwa Jaka Gondong harus membuat perjanjian dengan makhluk gaib yang kuat. Jaka Gondong menerima tantangan ini dan berhasil membuat perjanjian dengan sekelompok makhluk gaib yang bersedia melayani dan melindunginya sebagai imbalan atas persembahan yang harus ia berikan secara rutin. Setelah Resi Bumi meninggal dunia, Jaka Gondong melanjutkan hidupnya dengan menjelajahi dunia, mencari tempat-tempat dengan energi spiritual yang kuat untuk memperdalam ilmunya. Hingga akhirnya ia tiba di desa Karangjati, di mana ia menemukan tempat yang sempurna untuk menetap dan memperkuat kekuatannya lebih lanjut. Di desa inilah, ia menggunakan kekuatan-kekuatan supranaturalnya untuk menguasai dan mengendalikan, menjadikan dirinya sosok yang ditakuti dan dihormati. Setelah menetap di desa Karangjati, Jaka Gondong mulai menunjukkan sisi gelap dari kekuatannya. Pada awalnya, ia tampak seperti sosok yang pendiam dan tidak mengganggu, namun lambat laun, ambisi dan keserakahannya mulai terlihat. Jaka Gondong mulai menggunakan kekuatannya untuk menindas dan mengontrol penduduk desa, menjadikan dirinya sebagai penguasa yang ditakuti. Langkah pertamanya dalam mendominasi desa adalah dengan merampas tanah milik penduduk. Tanah di sekitar hutan, yang seharusnya menjadi milik bersama, secara sepihak ia klaim sebagai miliknya. Dengan kekuatannya, ia membuat siapapun yang berani menentang menjadi takut. Bahkan seorang petani tua yang mencoba mempertahankan tanahnya akhirnya jatuh sakit misterius setelah berselisih dengannya. Tak ada yang berani menanyakan, apalagi melawan, apa yang terjadi. Di atas tanah rampasannya, Jaka Gondong membangun sebuah rumah besar yang mencolok dan jauh lebih megah dibandingkan dengan rumah-rumah penduduk lainnya. Rumah ini dilengkapi dengan penjaga-penjaga gaib, yang selalu mengawasi dan melindunginya. Penduduk desa yang kebetulan melintas di depan rumah tersebut sering merasakan aura yang mencekam, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang memperingatkan mereka untuk menjauh. Jaka Gondong mulai memperlihatkan sikap arogan dan suka menantang masyarakat. Ia sering berjalan-jalan di sekitar desa, menantang siapa saja yang berani menatap matanya. Di beberapa kesempatan, ia secara sengaja memamerkan kekuatannya dengan demonstrasi supranatural, seperti berjalan di atas air atau mengangkat benda berat dengan mudah. Hal ini menambah rasa takut di antara penduduk, membuat mereka semakin tunduk dan enggan untuk melawannya. Penduduk desa, termasuk perbekel dan para pemuka agama, tidak memiliki kekuatan untuk menantangnya. Bahkan, beberapa pemuka agama yang berusaha memberikan perlawanan spiritual dengan upacara pengusiran roh jahat akhirnya dihantui oleh mimpi buruk dan penyakit aneh. Jaka Gondong, yang mengetahui usaha mereka, malah mengancam mereka secara langsung. "Kalian semua hanyalah manusia biasa," katanya dengan dingin, "tidak ada yang bisa menentang kehendakku." Ketakutan yang ditimbulkan oleh Jaka Gondong membuatnya semakin berkuasa. Ia memanfaatkan situasi ini untuk mengontrol sumber daya desa. Ia memerintahkan para petani untuk memberikan sebagian besar hasil panen mereka kepadanya, dengan ancaman santet bagi yang menolak. Masyarakat, yang tidak berdaya dan takut akan kekuatannya, terpaksa menuruti perintahnya. Beberapa orang yang mencoba melawan atau melaporkan tindakannya mengalami nasib buruk, seperti tiba-tiba jatuh sakit atau keluarganya tertimpa malapetaka. Perbekel desa, yang seharusnya menjadi pemimpin dan pelindung masyarakat, juga tidak berdaya di hadapan Jaka Gondong. Perbekel ini pernah berusaha melawan dengan mengorganisir pertemuan rahasia dengan beberapa pemuda desa yang berani. Namun,
rencana ini cepat diketahui oleh Jaka Gondong. Malam itu, rumah Perbekel diserang oleh makhluk gaib yang dikendalikan oleh Jaka Gondong. Keluarga Perbekel ketakutan, dan Perbekel sendiri jatuh sakit parah. Ketakutan yang menyelimuti desa Karangjati semakin menjadi, namun di balik bayang-bayang teror tersebut, terdapat sekelompok pemuda pemberani yang memutuskan untuk melawan Jaka Gondong. Mereka adalah putra-putra desa yang tumbuh besar dengan cerita tentang keberanian dan kebijaksanaan para leluhur. Dipimpin oleh seorang pemuda bernama Arya, mereka tidak bisa lagi berdiam diri melihat desa mereka tertindas. Arya adalah seorang pemuda yang memiliki pengetahuan tentang ilmu bela diri dan sedikit pengetahuan tentang mantra perlindungan. Bersama dengan beberapa sahabatnya, seperti Bagong, Wira, dan Kusuma, Arya berencana menghadapi Jaka Gondong. Mereka sadar bahwa kekuatan supranatural Jaka Gondong bukanlah sesuatu yang mudah dihadapi, namun semangat mereka untuk membebaskan desa dari cengkeraman penguasa zalim membuat mereka nekat. Pada suatu malam yang gelap dan berangin, Arya dan teman-temannya bersiap-siap. Mereka membawa senjata tradisional seperti pedang dan tombak, serta mengenakan jimat-jimat yang diberkati oleh pemuka agama setempat untuk melindungi mereka dari kekuatan gaib. Dengan hati yang berdebar-debar namun tekad yang kuat, mereka menuju ke rumah Jaka Gondong di pinggir desa. Ketika mereka tiba di depan rumah besar itu, Jaka Gondong sudah menunggu, seolah-olah telah mengetahui kedatangan mereka. Ia berdiri di depan pintu dengan sikap santai, matanya memancarkan tatapan menghina. "Apakah kalian datang untuk menghiburku?" katanya dengan senyum sinis. "Kalian benar-benar berpikir bisa melawanku?" Tanpa banyak bicara, Arya memberikan isyarat kepada teman-temannya. Bagong dan Wira menyerang lebih dulu dengan tombak mereka, namun Jaka Gondong hanya berdiri di sana, tak tergerak sedikitpun. Ketika tombak-tombak itu mengenai tubuhnya, tidak ada darah yang keluar. Sebaliknya, tombak-tombak itu malah patah. Jaka Gondong tertawa terbahak-bahak melihat usaha sia-sia mereka. "Kalian benar-benar bodoh jika berpikir bisa melukaiku dengan senjata biasa," katanya sambil menatap Arya dengan tatapan meremehkan. Tak gentar, Arya maju dengan pedangnya. Ia mengarahkan tebasan kuat ke leher Jaka Gondong, berharap ini bisa mengakhiri kekuatan jahatnya. Untuk sesaat, suara pedang yang memotong udara terdengar, diikuti oleh suara yang mengejutkan, kepala Jaka Gondong terpisah dari tubuhnya dan jatuh ke tanah. Para pemuda menahan napas, berharap ini akan mengakhiri teror di desa mereka. Namun, apa yang terjadi kemudian membuat mereka ngeri. Tubuh Jaka Gondong yang terputus tidak jatuh, malah berdiri tegak seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dengan tenang, ia mengangkat tangannya dan memanggil kepalanya kembali. Kepala yang terputus itu perlahan-lahan terbang kembali ke tubuhnya dan menyatu seperti semula. Tidak ada darah, tidak ada luka. Ia kembali berdiri dengan senyum jahat, seolah tidak pernah terluka. Arya dan teman-temannya mundur ketakutan. Mereka baru saja menyaksikan sesuatu yang mustahil. Jaka Gondong, yang kini berdiri utuh kembali, hanya tertawa keras melihat ekspresi ketakutan di wajah mereka. "Kalian benar-benar lucu," katanya dengan nada mengejek. "Kalian berpikir bisa melawanku. Aku tidak bisa mati dengan cara kalian." Dalam kepanikan, Wira mencoba melemparkan pedangnya, berharap bisa melukai Jaka Gondong lagi. Tapi Jaka Gondong hanya mengibaskan tangannya, dan pedang itu jatuh ke tanah seolah-olah tertahan oleh kekuatan tak terlihat. "Kalian harus belajar lebih banyak tentang dunia ini," katanya dengan suara penuh penghinaan. "Aku tidak bisa dilukai oleh senjata apapun. Kalian hanya membuang-buang waktu." Menyadari bahwa mereka tidak mungkin menang, Arya memberi isyarat kepada teman-temannya untuk mundur. Dengan hati yang berat dan rasa takut yang mendalam, mereka berlari meninggalkan tempat itu. Jaka Gondong, dengan senyum puas, melihat mereka pergi. Ia tahu, dengan kejadian ini, penduduk desa akan semakin tunduk kepadanya. Tidak ada yang bisa melawan, tidak ada yang bisa menyakiti atau membunuhnya. Keesokan harinya, kabar tentang kejadian tersebut menyebar di seluruh desa. Penduduk semakin ketakutan dan tunduk kepada Jaka Gondong, menyadari bahwa tidak ada kekuatan yang bisa melawannya. Setelah berhasil menundukkan penduduk desa Karangjati dan memperkuat cengkeramannya atas desa, Jaka Gondong mulai memanfaatkan kekuatan supranaturalnya untuk memperkaya dirinya sendiri. Dengan keahlian mengendalikan makhluk gaib, terutama tuyul, ia mengarahkan makhluk-makhluk tersebut untuk mengumpulkan kekayaan dengan cara yang licik dan menakutkan. Jaka Gondong, dengan kecerdikan dan kekuatan gaibnya,
memanggil sejumlah tuyul, makhluk halus kecil yang dikenal sebagai pencuri yang sangat cerdik. Tuyul-tuyul ini, dengan kemampuan mereka yang tidak terlihat, dapat menyelinap ke dalam rumah-rumah penduduk tanpa terdeteksi. Jaka Gondong membuat perjanjian dengan mereka, menawarkan perlindungan dan kekuatan lebih sebagai imbalan atas jasa mereka dalam mengumpulkan kekayaan. Setiap malam, saat penduduk desa tertidur, tuyul-tuyul itu mulai menjalankan tugasnya. Mereka memanfaatkan kegelapan malam untuk menyelinap ke dalam rumah-rumah. Tidak ada yang bisa melihat atau mendengar kehadiran mereka. Mereka dengan cepat mengambil barang-barang berharga, uang tunai, dan perhiasan yang disimpan oleh penduduk. Tuyul-tuyul itu bahkan tahu di mana setiap penduduk menyimpan harta mereka, baik itu dalam peti, lemari, atau tempat tersembunyi lainnya. Hasil dari perampokan ini secara perlahan-lahan memenuhi gudang-gudang dan ruangan besar di rumah Jaka Gondong. Ia menyimpan segala jenis kekayaan, mulai dari emas, perak, hingga barang-barang berharga yang didapatkan dari hasil curian tuyul. Jaka Gondong juga memerintahkan para tuyul untuk mengambil bagian dari hasil panen pertanian, yang biasanya diberikan oleh penduduk sebagai pajak atau upeti. Kekayaan yang diperoleh Jaka Gondong membuatnya semakin berkuasa dan berani. Ia menggunakan uang tersebut untuk memperluas rumahnya dan memperkuat jaringannya dengan makhluk gaib lainnya. Ia juga membeli barang-barang mewah dan mendirikan fasilitas-fasilitas yang menambah kesan kemegahan dan kekuasaannya. Bahkan, ia memperlihatkan kekayaannya di depan umum sebagai cara untuk memperlihatkan dominasi dan mengejek penduduk desa yang tidak mampu melakukan apa-apa. Penduduk desa, yang merasa kehilangan dan tertekan, mulai mengalami kehidupan yang penuh kecemasan dan ketidakpastian. Setiap kali mereka menyimpan barang-barang berharga di rumah, mereka harus berdoa agar tidak menjadi target tuyul-tuyul Jaka Gondong. Rasa takut ini membuat mereka semakin tunduk pada kekuasaan Jaka Gondong, yang mempergunakan ketakutan itu untuk menguatkan posisinya. Kekayaan yang didapatkan Jaka Gondong juga digunakan untuk membayar beberapa orang di desa, seperti para penjaga atau pengurus. Dengan cara ini, Jaka Gondong tidak hanya mengendalikan penduduk melalui kekuatan gaib, tetapi juga dengan materi dan kekuasaan yang ia miliki. Jaka Gondong memanfaatkan posisinya yang semakin kuat untuk menekan setiap bentuk perlawanan. Ia bahkan menggunakan uangnya untuk menyebarkan berita tentang betapa dahsyatnya kekuatan dan kekayaannya, membuat setiap orang yang mungkin berpikir untuk menantangnya merasa takut dan putus asa. Dengan cara ini, Jaka Gondong berhasil memastikan bahwa tidak ada yang berani melawan atau menantangnya, dan desanya tetap berada di bawah kendalinya yang tak tertandingi. Dengan kekuatan supranatural yang dimilikinya, Jaka Gondong tidak hanya mengandalkan tuyul untuk mengumpulkan kekayaan, tetapi juga menggunakan santet untuk menindas dan menghancurkan mereka yang berani menentangnya. Santetnya sangat mengerikan, menyebabkan penderitaan dan malapetaka yang sulit dipahami oleh penduduk desa. Setiap kali ada seorang penduduk desa yang menunjukkan tanda-tanda ketidakpuasan atau berusaha melawan Jaka Gondong, ia akan menggunakan ilmu santetnya untuk menghukum mereka. Santet ini berupa energi jahat yang mampu menyebabkan berbagai penyakit dan kesulitan dalam kehidupan korban. Salah satu contoh nyata dari kekejaman Jaka Gondong adalah ketika ia mengetahui bahwa keluarga Dewi, salah satu keluarga tetua desa, berencana untuk melawan kekuasaannya. Dewi, ibu dari 2 anak, mulai mengorganisir pertemuan rahasia dengan beberapa penduduk untuk merencanakan cara melawan Jaka Gondong. Namun, rencana mereka segera diketahui oleh Jaka Gondong. Malam itu juga, Jaka Gondong mengirimkan santet ke rumah Dewi. Beberapa hari kemudian, anggota keluarga Dewi mulai mengalami gejala-gejala aneh, demam tinggi, kulit yang melepuh, dan sakit perut yang tak kunjung sembuh. Ketika mereka mencari pertolongan medis, dukun tidak dapat menemukan penyebabnya. Santet yang dikirimkan oleh Jaka Gondong menyebabkan penderitaan fisik dan emosional yang hebat, membuat Dewi dan keluarganya terpaksa menyerah dan menundukkan kepala kepada Jaka Gondong. Jaka Gondong tidak hanya menyerang keluarga Dewi. Ia juga menyebarkan teror kepada para tetua desa yang sering kali menasihati penduduk untuk tidak tunduk pada kekuasaannya. Malam demi malam, berbagai malapetaka terjadi di rumah-rumah tetua. Rumah-rumah mereka mengalami gangguan misterius, seperti hantu yang menampakkan diri, suara-suara aneh, dan barang-barang yang bergerak tanpa sebab. Tetua desa yang mencoba menenangkan masyarakat dengan memberikan nasihat untuk tetap tenang akhirnya mengalami penderitaan yang mengerikan. Salah satu tetua, Pak Darmo, tiba-tiba menderita kebutaan di malam hari, dan 2 tetua lainnya mengalami penyakit kulit yang menyebar dengan cepat. Ketika upaya pengobatan gagal,
ketua-ketua ini terpaksa mengakui bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan Jaka Gondong. Dengan ketidakberdayaan dan ketakutan yang menyebar di kalangan masyarakat, Jaka Gondong semakin memperkuat cengkeramannya. Para penduduk hidup dalam ketegangan konstan, tidak pernah tahu siapa yang akan menjadi korban berikutnya dari kekuatan santet Jaka Gondong. Mereka mulai menghindari berbicara tentang kekuasaan Jaka Gondong dan menyerah pada ketentuan-ketentuannya tanpa melawan. Dengan keberhasilan teror dan manipulasi yang dilakukan melalui santet, Jaka Gondong akhirnya mengangkat dirinya menjadi penguasa resmi desa dan Perbekel. Menggunakan kekayaannya dan kekuatan supranaturalnya, ia mengatur pemilihan yang dikendalikan untuk memastikan bahwa tidak ada calon lain selain dirinya yang dapat terpilih. Dalam pemilihan tersebut, Jaka Gondong memenangkan suara mayoritas, yang sebenarnya diperoleh melalui ancaman dan ketakutan. Setelah resmi menjabat sebagai penguasa desa, Jaka Gondong memanfaatkan posisinya untuk semakin memperkuat kekuasaannya. Ia memerintahkan penduduk untuk membayar pajak yang lebih tinggi, mengatur kembali batas tanah, dan mengontrol setiap aspek kehidupan di desa. Setiap bentuk perlawanan atau ketidakpatuhan ditindak dengan hukuman berat, seringkali melibatkan santet yang menyebabkan penderitaan yang tak terbayangkan. Masyarakat desa Karangjati kini hidup di bawah bayang-bayang teror Jaka Gondong, di mana kekuatan supranatural dan santetnya memastikan bahwa tidak ada yang berani menantang atau melawan kekuasaannya. Dengan ancaman yang selalu mengintai, mereka terpaksa hidup dalam ketakutan dan kepatuhan yang mutlak. Setelah berhasil menundukkan tetua desa dan mengangkat dirinya sebagai penguasa, Jaka Gondong memanggil pasukan jin dan lelembut untuk mengukuhkan kekuasaannya. Dalam upacara gaib yang dilakukan di malam hari, ia melakukan ritual-ritual khusus untuk memanggil dan mengikat makhluk-makhluk halus ini dengan kekuatan magisnya. Setiap malam, desa Karangjati menjadi tempat berkumpulnya pasukan jin dan lelembut yang dikuasai oleh Jaka Gondong. Jin-jin yang datang adalah makhluk halus yang memiliki kekuatan luar biasa dan kemampuan untuk bertransformasi, sementara lelembut, yang dikenal sebagai roh-roh pengembara, memiliki kemampuan untuk bergerak tanpa batas dan menyebabkan ketakutan. Saat malam tiba, desa dipenuhi oleh kehadiran jin dan lelembut. Dengan tubuh yang hampir tak tampak dan kekuatan gaib, mereka berkeliaran di sekitar rumah-rumah penduduk. Desas-desus tentang kehadiran mereka menyebar di kalangan penduduk, yang seringkali mendengar suara-suara aneh, melihat penampakan misterius, atau merasakan kehadiran gaib yang membuat mereka takut. Jin dan lelembut ini tidak hanya berkeliling untuk menakut-nakuti, tetapi juga untuk memastikan bahwa penduduk mematuhi perintah Jaka Gondong. Mereka secara berkala melakukan inspeksi untuk memastikan tidak ada aktivitas yang mencurigakan atau perlawanan terhadap penguasa desa. Jika ada tanda-tanda ketidakpatuhan, mereka akan melaporkannya langsung kepada Jaka Gondong, yang kemudian menggunakan santet untuk menghukum pelanggar. Kehadiran pasukan gaib ini mempengaruhi setiap aspek kehidupan di desa. Warga tidak pernah merasa aman, karena ancaman yang datang dari makhluk-makhluk halus ini menciptakan suasana ketegangan yang konstan. Mereka sering kali mengalami gangguan tidur, ketakutan saat malam hari, dan ketidakmampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari tanpa rasa cemas. Dengan kehadiran jin dan lelembut, Jaka Gondong berhasil menciptakan suasana di mana setiap orang merasa terancam dan tunduk sepenuhnya pada kehendaknya. Pasukan gaib ini juga digunakan untuk memata-matai penduduk dan melaporkan setiap usaha untuk melawan atau melawan kekuasaan Jaka Gondong. Dengan kombinasi kekuatan gaib dan teror yang diciptakan oleh jin dan lelembut, Jaka Gondong berhasil membuat seluruh penduduk desa Karangjati tunduk sepenuhnya pada kekuasaannya. Mereka hidup dalam ketakutan dan kepatuhan yang total, tanpa kemampuan atau keberanian untuk melawan penguasa yang menindas ini. Jaka Gondong, dengan pasukan jin dan lelembutnya, mendirikan kekuasaannya dengan kuat dan tak tertandingi. Desa Karangjati, yang dulunya damai dan harmonis, kini berada di bawah cengkeraman ketidakberdayaan dan teror yang menakutkan.